Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Syifa, perkenalkan nama saya Risti Aftanitya. Brand atau merek yang menerapkan framework digital marketing dengan baik yang akan saya analisis kerangka sostaknya adalah Nike. Berikut daftar isi yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini. Ada definisi Sostak, latar belakang Nike, dan pentingnya digital marketing untuk Nike. Lalu setelah itu saya akan menganalisis Sostaknya mulai dari analisis situasi, analisis objektif atau tujuan, analisis strategi, analisis taktik, analisis action atau tindakan, dan analisis kontrol. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan Sostak dulu itu apa. Sostak merupakan sebuah konsep model perencanaan pemasaran yang bisa diimplementasikan khususnya dalam hal digital marketing suatu perusahaan. Metode Sostak ini dibagi ke dalam 6 tahapan, yaitu S situasi, O objektif atau tujuan, S itu strategi, T-nya taktik, A-nya action atau tindakan, dan C-nya itu kontrol. Selain sebagai model perencanaan, Sostak juga dapat digunakan untuk memperluas pemasaran bagi perusahaan dan mengatasi masalah marketing pada suatu pemasaran produk perusahaan tersebut. Pertama, saya akan menjelaskan sejarah singkat terkait Nike terlebih dahulu. Nike didirikan pada tahun 1964 yang sampai saat ini selalu berkembang menjadi merek olahraga global terkemuka. Pentingnya digital marketing untuk Nike. Digital marketing sangat krusial untuk menjangkau konsumen Nike di era digital ini. Oke, yang pertama, saya akan menganalisis situasi Nike terlebih dahulu. Untuk analisis situasi ini merupakan komponen pertama dalam analisis Hostak yang bertujuan untuk melihat situasi dari proses pemasaran yang sedang berjalan pada perusahaan. Untuk yang pertama, ada posisi pasar Nike. Nike dikenal sebagai merek yang sering melakukan inovasi. Sebut saja teknologi Air pada lini sepatu Nike. Dampak rajinnya Nike yang selalu melakukan inovasi membuat mereka dapat menguasai hingga 45% pasar Amerika dan memimpin pasar dengan pangsa global 27%. Lalu yang kedua, analisis situasi dapat menggunakan analisis SWOT juga untuk menganalisisnya. Analisis SWOT ini itu ada kekuatan, kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Untuk Nike sendiri ini, kekuatannya ada di brandnya mereka yang kuat dan juga penuh inovasi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu kelemahannya ini tergantung dari retail Nike masing-masing di setiap tempat atau setiap daerah. Lalu yang ketiga ada peluang. Peluangnya ini bisa melalui e-commerce. Ancamannya yaitu kompetisi antar brand atau merek yang sama dengan Nike. Lalu yang kedua ada analisis dari objektif atau tujuan. Objektif atau tujuan ini menetapkan arah strategis untuk upaya digital marketing Nike yang berfokus pada pertumbuhan dan engagement. Yang pertama ada tujuan digital marketing Nike. Tujuan Nike menerapkan digital marketing yaitu untuk meningkatkan penjualan online, menaikkan engagement media sosial, dan memperluas basis member digital. Lalu yang kedua ada analisis dari KPI atau Key Performance Indicator dan target jangka pendek atau jangka panjangnya Nike. Untuk KPI ini sendiri, Nike menggunakan KPI untuk menentukan keberhasilan upaya digital marketingnya dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan sehingga dapat meningkatkan konversi, engagement rate, dan jumlah member baru. Untuk target ini sendiri ada target pendek dan untuk target jangka pendek dan target jangka panjang. Nike mempunyai target baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka panjang ini ada optimasi kampanye. Maksudnya optimasi kampanye ini itu akan membuat strategi digital marketing Nike strategis dengan tujuan mereka agar selalu terhubung dengan masyarakat. Untuk jangka panjangnya itu ada
untuk target jangka panjang Nike itu untuk mendominasi pasar e-commerce olahraga. Segmentasi pasar e-commerce global Nike merupakan faktor kunci lain dalam keberhasilannya mendominasi pasar. Nike menargetkan pasar olahraga utama seperti Amerika Utara, Tiongkok, dan Eropa Barat. Pendekatan ini memungkinkan Nike untuk menyesuaikan produk, kampanye pemasaran, dan saluran distribusinya dengan kebutuhan dan preferensi spesifik konsumen di setiap pasar, sehingga menghasilkan pengalaman pelanggan yang lebih efektif dan personal. Untuk yang ketiga, ini ada analisis strategi. Strategi ini merupakan cara perusahaan mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Nike menggunakan pendekatan STP, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning dalam strategi digital marketing mereka untuk memperkuat posisi mereka di pasar. Untuk yang pertama ada segmentasi pasar digital. Nike membagi pasar berdasarkan demografi. Demografi itu bisa dari usia, jenis kelamin, dan gaya hidup. Lalu ada psikografis. Psikografis ini seperti gaya hidup aktif, atletik. Lalu ada perilaku. Perilaku ini yaitu pengguna aktif yang mencari kenyamanan dan performa dalam olahraga. Untuk pendekatan yang kedua yaitu targeting. Targeting pasar digital. Nike menargetkan segmen konsumen yang aktif secara fisik, mulai dari atlet profesional hingga orang yang berolahraga untuk kebugaran maupun untuk gaya hidup. Lalu yang ketiga ada pendekatan positioning. Untuk positioning Nike sendiri yaitu mereka menciptakan citra merek inovatif dan premium. Nike memposisikan dirinya sebagai merek olahraga premium yang mendukung performa atletik dengan slogan Just Do It, yang memberikan motivasi dan selalu melakukan inovasi yang berkelanjutan. Untuk analisis yang keempat itu ada analisis taktik. Analisis taktik ini merupakan penjabaran detail dari langkah-langkah yang akan dilakukan untuk pelaksanaan sebuah strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan digital marketing. Yang pertama ada strategi konten digital dan penggunaan media sosial. Nike menciptakan konten menarik dan relevan untuk berbagai platform media sosial, memanfaatkan influencer, dan user-generated content. Lalu, taktik yang kedua ada optimisasi mesin pencari atau SEO. SEO ini adalah salah satu jenis channel marketing yang banyak dipilih oleh banyak perusahaan, salah satunya Nike. Nike menerapkan strategi SEO untuk mendatangkan pengunjung ke situs webnya dan membantu mereka menemukan dan membeli produknya. Beberapa strategi SEO yang digunakan Nike adalah optimalisasi halaman produk, optimalisasi judul halaman produk dan kategori, artikel informasi dan bagian tanya jawab, serta optimalisasi website dan pengalaman pengunjung. Untuk analisis yang kelima itu ada analisis tindakan, analisis action atau tindakan. Di sini ada 3. Saya jelaskan dulu. Untuk tindakan ini, pada tahapan ini menjalankan taktik. Jadi kan tadi kan sudah disebutkan analisis taktik. Nah, untuk menjalankan analisis taktik yang sebelumnya, kita akan menggunakan analisis tindakan yang telah dirumuskan dalam bentuk aksi yang terukur di lapangan marketplace yang sebenarnya. Untuk yang pertama ada implementasi strategi konten. Dalam implementasi strategi konten ini, Nike membuat jadwal konten dan kalender editorialnya secara konsisten. Lalu untuk yang kedua ada kampanye media sosial. Kampanye media sosial ini itu caranya adalah merancang dan meluncurkan kampanye tematik. Kreativitas Nike dalam merancang dan meluncurkan kampanye tematik tidak pernah gagal. Contohnya pada musim panas 2024 ini, Nike meluncurkan kampanye terbarunya yaitu Winning Isn't for Everyone yang menampilkan sekelompok atlet terhebat di dunia. Semuanya termotivasi oleh kemenangan. Untuk yang ketiga ada optimisasi website Nike seperti yang sebelumnya, yaitu Nike melakukan optimisasi website dengan meningkatkan kecepatan dan responsivitas site untuk kenyamanan pelanggan yang mengunjungi website mereka untuk berbelanja online.
Lalu yang terakhir, ini ada analisis kontrol. Analisis kontrol merupakan tahapan terakhir untuk memeriksa atau mengevaluasi secara berkala apakah action atau tindakan yang sebelumnya sesuai tujuan perusahaan sudah berhasil atau belum maksimal. Yang pertama ini ada pengukuran. Implementasi metode pengukuran kinerja yang komprehensif untuk menilai efektivitas strategi digital marketing Nike. Nike mengukur kinerja pemasaran digitalnya dengan memantau beberapa matriks utama, yaitu laba atas investasi, kinerja kampanye pemasaran, dan keterlibatan konsumen. Untuk yang kedua itu, kontrolnya bisa dari analisis, setelah pengukuran dianalisis. Nah, Nike ini selalu melakukan analisis mendalam terhadap data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi tren, peluang, dan area yang perlu ditingkatkan. Nike menganalisis data dari berbagai segmen termasuk target audiens dan saluran pemasaran mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang audiens target mereka dan di mana kemungkinan besar mereka akan berinteraksi dengan merek tersebut. Lalu setelah dilakukan pengukuran dan analisis, Nike selalu melakukan penyesuaian. Nah, Nike ini selalu melakukan penyesuaian strategi berdasarkan hasil pengukuran dan analisisnya untuk memastikan peningkatan kinerja pemasaran digital atau digital marketing secara berkelanjutan. Lalu setelah 3 hal tadi dilakukan, kontrol yang terakhir itu ada berupa pelaporan. Nike selalu melakukan pelaporan rutin dan evaluasi berkelanjutan untuk memantau kemajuan dan mengambil keputusan berdasarkan data terkini. Sudah, sekian analisis SWOT saya terhadap produk Nike. Untuk kesimpulannya, strategi digital marketing Nike menggunakan kerangka SOSTAK telah menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan performa brand di dunia digital. Dengan fokus pada inovasi konten, optimalisasi media sosial, dan personalisasi pengalaman pelanggan, Nike berhasil memperkuat posisinya di pasar. Untuk kedepannya, Nike hanya perlu untuk selalu beradaptasi dengan tren teknologi terbaru, meningkatkan integrasi antara platform online, serta memperdalam analisis data pelanggan. Berikut daftar pustaka atau referensi dan sumber yang saya jadikan acuan dalam menyusun analisis SWOT kali ini. Baik, sekian presentasi saya mengenai analisis SWOT terhadap produk Nike. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.